Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu kesehatian menumbuhkan jalan keluar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya 36 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Peristiwa yang pernah terjadi di tanah Yehuda saat itu adalah pelajaran luar biasa. Namun, saya ingin kita memperhatikan bukan dari sudut pandang Hizkia Raja Yehudanya, tapi dari dua pihak di pihak Yehuda, yaitu pertama, Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Itulah pihak pertama di pihak kerajaan Yehuda. Kedua, para penduduk kota. Kejadian yang terjadi saat itu adalah demikian. Sanherib Raja Asyur hendak menyerang Yehuda. Lalu dia mengutus utusannya, yaitu juru minuman agung, ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Tujuan juru minum agung datang ke Yehuda adalah untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti bukan hanya raja dan utusan raja Yehuda, tapi juga seluruh rakyat Yehuda. Terjadilah demikian saat itu. Yesaya 36 ayat 11 sampai dengan yang ke-22. Lalu berkatalah Elyakim, Sebna, dan Yoah kepada juru minuman agung, "Silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok." Tetapi juru minuman agung berkata, "Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu?" Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, "Dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya, dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad?
Di manakah para allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya, "Jangan kamu menjawab dia." Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Jika saudara memperhatikan percakapan tadi, jelas sekali inilah yang disebut roh intimidasi, roh pemecah belah yang akan menyulut dan membakar semangat pemberontakan. Itulah yang sedang diupayakan oleh utusan Sanherib, Raja Asyur, kepada penduduk tanah Yehuda. Namun kedua pihak yang tadi saya sebutkan sebelumnya telah memainkan peran dan sikap yang bijaksana. Coba perhatikan sekali lagi. Pertama, Eliakim, Sebna, dan Yoah, yang kalau boleh diartikan sebagai para pemimpin di antara penduduk kota. Mereka bertiga berusaha untuk menenangkan dan memohon dengan rendah hati kepada utusan Sanherib untuk tidak memprovokasi rakyat dengan berkata demikian. Yesaya 36 ayat 11. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna, dan Yoah kepada juru minuman agung, "Silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok." Namun usaha mereka gagal, dan justru utusan itu bicara lebih keras dan bahkan dengan bahasa kasar dan sangat mengintimidasi rakyat. Kedua, rakyat jelata taat kepada perkataan Raja Hizkia. Hal ini dijelaskan demikian. Yesaya 36 ayat 21. Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya, "Jangan kamu menjawab dia." Akibatnya rakyat tidak terprovokasi dan tetap dalam kesehatian dengan pemimpinnya. Pelajaran yang sangat berharga pagi ini. Kesehatian itu harus dikerjakan oleh semua pihak. Jangan pernah membuka celah. Mari terus menjaga kesehatian, baik di dalam rumah tangga, di dalam sebuah gereja lokal, atau di dalam satu perusahaan. Hanya dengan masing-masing pihak memainkan perannya dengan benar, tulus, dan setia, maka kesehatian itu akan menumbuhkan jalan keluar, sebab Tuhan selalu bekerja di dalam kesehatian umat-Nya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau belajar rendah hati, agar aku melihat kebajikan dan pertolongan-Mu. Amin. Jesus love you, and so do I.